Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan PKR atau biasa disebut dengan pembelajaran kelas rangkap. Perkenalkan, nama saya Aulia Fajarina Hidayati dengan NIM 105401131131520 dari kelas PGSD 6K. Baiklah teman-teman, materi pada hari ini dimulai dengan apa yang dimaksud dengan PKR atau pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap merupakan model pembelajaran dengan mencampur beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam satu kelas, dan pembelajaran diberikan oleh satu guru saja untuk beberapa waktu. Pembelajaran kelas rangkap atau PKR adalah satu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih pada saat yang sama dan menghadapi 2 atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi 2 atau lebih tingkat kelas yang berbeda. Menurut Miller dalam Wina Putra, PKR adalah penggabungan sekelompok siswa yang mempunyai perbedaan usia, kemampuan, minat, dan tingkatan kelas, di mana dikelola oleh seorang guru yang di dalam pembelajarannya difokuskan pada kemajuan individual para siswa. Namun, menurut Wardani, PKR dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang mensyaratkan seorang guru dalam satu kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi 2 atau lebih kelas atau rombongan belajar. Sebagai contoh, seorang guru mengajar di kelas A dan B ialah untuk 2 rombongan belajar yang masing-masing mempunyai tujuan belajar spesifik pada saat yang sama. Rombongan-rombongan belajar ini menempati ruang kelas yang terpisah yang dihubungkan oleh pintu. Pada tahapan tertentu, guru berdiri di pintu penghubung menghadapi 2 kelas yang berbeda. Kemudian ia memberikan pengantar dan pengarahan umum tentang materi yang akan dipelajari. Pada tahap berikutnya, guru masuk ke setiap ruang kelas secara bergantian menurut strategi pembelajaran yang telah dipilih guru tersebut. Menurut teori Wardani di atas, bahwa PKR adalah bentuk pembelajaran di mana guru mengajar 2 kelas atau lebih dalam satu ruangan yang sama, atau bisa juga 2 kelas atau rombongan belajar. Bila ada 2 kelas yang terpisah, maka antar kelas dihubungkan oleh pintu yang berfungsi agar guru dapat bertatap langsung dengan 2 kelas untuk memberikan pengantar dan pengarahan umum tentang materi yang akan dipelajari. Setelah itu, guru masuk ke ruangan kelas secara bergantian dengan strategi belajar yang telah disiapkan. Nah, dari definisi ini, jelas bahwa ada pekerjaan ganda dari seorang guru yang semestinya dilakukan oleh lebih dari seorang guru. Materi selanjutnya adalah model PKR, di mana ada 3 model PKR, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Model yang pertama yaitu model PKR 221. Model PKR 221 merupakan model PKR murni karena prinsip keserampakan terpenuhi tanpa batas fisik. Perhatian tatap muka sebagai wahana pedagogis kontrol guru terhadap kelas dapat berlangsung terus-menerus. Model ini sangat dianjurkan untuk digunakan karena paling efektif di antara model PKR lainnya. Namun, model ini hanya mungkin diterapkan jika jumlah siswa tidak terlampau banyak, seperti 15-20 orang. Pada model PKR 221 ini, seorang guru mengajar 2 kelas, misalkan kelas 5 dan kelas 6, dengan 2 mata pelajaran IPA dan IPS dalam satu ruangan. Model yang kedua yaitu model PKR 222. Model PKR 22 merupakan model PKR modifikasi untuk kondisi jumlah siswa lebih dari 20 orang yang tidak mungkin ditampung dalam satu ruangan. Penerapan model ini mempunyai dampak antara lain perhatian tatap muka sebagai wahana pedagogis kontrol guru terhadap kelas tidak dapat berlangsung terus-menerus karena masing-masing kelas harus menunggu hadirnya guru secara fisik secara bergiliran. Waktu tunggu tentunya lebih lama karena guru harus berpindah-pindah di antara 2 ruangan. Oleh karena itu harus dirancang dengan cermat agar tanpa kehadiran guru, untuk sementara siswa tetap dapat belajar dengan penuh perhatian. Dalam praktik, model ini tidak seefektif model PKR 221. Pada model pembelajaran kelas rangkap 222, guru menghadapi 2 kelas, misalnya kelas 5 dan kelas 6, untuk mengajar mata pelajaran matematika di kelas 5 dan IPA di kelas 6. Topik yang diajarkan tidak memiliki saling keterkaitan.
proses pembelajaran berlangsung dalam dua ruangan berdekatan yang berhubungan dengan pintu. Model yang ketiga yaitu model PKR 333. Model PKR 333 sama dengan model PKR 222. Merupakan model PKR modifikasi karena prinsip keserempakan tidak terkendali dengan utuh secara tatap muka mengingat terdapat batas fisik. Dampaknya, perhatian tatap muka sebagai wahana pedagogis kontrol guru terhadap kelas tidak dapat berlangsung terus-menerus karena masing-masing kelas harus menunggu hadirnya guru secara spesifik. Waktu tunggu tentunya jauh lebih lama lagi karena guru harus berpindah-pindah di antara 3 ruangan. Model ini tidak dianjurkan untuk sering digunakan karena kurang efektif. Model ini hanya digunakan apabila memang secara fisik tidak dimungkinkan penerapan model 22. Pada model pembelajaran kelas rangkap 333 ini, guru menghadapi 3 kelas untuk mengajarkan 3 mata pelajaran, misalnya kelas 4 dengan mata pelajaran matematika, kelas 5 dengan mata pelajaran IPS, dan kelas 6 dengan mata pelajaran IPA dalam 3 ruangan. Alasan dilakukannya pembelajaran kelas rangkap tidak hanya karena kurang guru, tetapi alasan letak geografis yang sulit dijangkau. Jumlah anak usia sekolah yang relatif sedikit, guru yang berhalangan hadir baik karena alasan dinas atau karena cuaca, serta sulitnya lokasi sekolah. Dan kurangnya ruangan untuk proses pembelajaran. Jadi teman-teman, banyak hal yang melatar belakangi terjadinya PKR ini. Kemudian apa kendala dari kekurangan PKR? Kendala dari kekurangan PKR sendiri yaitu siswa tidak dapat fokus dengan apa yang telah dipelajari atau dikerjakan karena terganggu dengan aktivitas kelas lain. Kemudian perlu diketahui bahwa tidak semua guru itu memiliki kemampuan mengelola siswa secara heterogen dalam ruangan yang sama. Demikianlah pemaparan PKR dari saya, teman-teman. Sekarang sudah tahu apa yang dimaksud dengan PKR, model-model apa saja yang ada dalam PKR, kemudian alasan apa yang menjadi terlaksananya PKR tersebut. Teman-teman, untuk mencari informasi lebih lanjutnya, kalian bisa mencari di berbagai sumber seperti di Google. Demikianlah video pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.